Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara beserta anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara, seluruh rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Jepara yang kami hormati, dan juga semua sahabat Bawaslu dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti program perdana Bawaslu Kabupaten Jepara yang bertajuk Atensi, Analisis tentang Regulasi. Program ini merupakan hasil inovasi Bawaslu Kabupaten Jepara dalam rangka mempertajam wawasan kita dengan melakukan analisis terkait regulasi. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum pada acara, marilah kita awali acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kami katakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Sujiantoko SNMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan rekan-rekan, saya bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melakukan program inovasi baru terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh analisis kita cukup bagus dan juga sangat mengapresiasi sekali terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh divisi dan penyelesaian sengketa. Dan programnya bisa dilaksanakan secara kontinu, istiqomah, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya di internal Bawaslu dan membuka wacana baru tentang kepemiluan untuk masyarakat secara umum. Kenapa kemudian program ini sengaja kita bikin program ditayangkan di YouTube channel Bawaslu karena kami berharap tidak hanya Bawaslu yang tahu tentang regulasi pelaksanaan maupun regulasi yang terkait dengan kepemiluan, tapi masyarakat secara umum harapannya mengetahui sehingga tingkat partisipasi masyarakat di dalam melaksanakan pengawasan partisipatif nantinya dapat dan bisa digunakan menjadi yang lebih baik. Yang kedua, tentu program ini menjadi bagian dari inovasi di mana Bawaslu setelah tahapan pemilu maupun pemilihan itu sudah berakhir, maka Bawaslu dalam konteks untuk meningkatkan sumber daya dan juga mengajak tingkat partisipatif kepada masyarakat secara umum khususnya di wilayah Jepara. Program ini menjadi luncuran perdana setelah program Bawaslu Menyapa. Kalau di program Bawaslu Menyapa ini kita lebih ke tingkat partisipatif masyarakat di setiap tahapan maupun setiap tema yang disajikan oleh rekan-rekan di divisi pengawasan dan pantauan. Kali ini kita lebih agak serius karena kita ngomong soal regulasi, ngomong soal aturan. Mungkin agak sedikit kaku karena ngomong aturan itu memang kaku, sehingga harapannya konsep yang disajikan ini tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, tapi harapannya bisa memberikan manfaat yang lebih baik, baik itu untuk Bawaslu Jepara maupun untuk masyarakat secara. Itu saya kira dengan secara resmi program atensi analisis tentang regulasi pemilu Bawaslu Jepara secara resmi menyatakan dibuka dan dilaunching.
Mudah-mudahan program nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa kontinu dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum. Allah muwaffiq ila aqwamit bersama ayat Bawaslu Pemilu bersama Bawaslu Kegiatan Keadilan Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Sujiantoko selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara. Baik, acara berikutnya yaitu acara inti atensi analisis tentang regulasi. Di episode pertama ini kita akan memilih kajian hukum mengenai pemungutan suara ulang atau PSU dalam pemilihan serentak tahun 2024. Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang pemilu ataupun pemilihan. Bahkan, bagi sebagian peserta pemilu merupakan proses yang menentukan matinya, hidup dan matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Penyebab PSU sendiri beragam, banyak faktornya. Tidak hanya dari hasil putusan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2024, PSU juga dapat disebabkan apabila terjadi bencana alam ataupun kerusuhan. Petugas KPPS melakukan pelanggaran prosedur pada saat pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara, atau juga KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada kertas suara dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita memiliki pemaling diskusi. Beliau adalah koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Jepara, Bapak Sohibul Latif SDHI, yang akan menyampaikan mengenai kajian hukum pemungutan suara ulang atau PSU dalam pemilihan serentak tahun 2021. Oleh karena itu, tanpa menunggu lama, kepada beliau waktu sepenuhnya disilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Elsa sebagai moderator diskusi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dan kami sama-sama cintai beliau Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sujiantoko. Kami hormati juga seluruh Bapak Kodim Bawaslu Kabupaten Jepara, dan juga tak lupa teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada agenda ini memang kami harapkan sebelumnya sudah kami share juga beberapa materi yang sudah pernah kami dapatkan dan juga pernah kita laksanakan nelaah terkait dengan regulasi PSU, dan juga sudah kami sampaikan harapan kami pada kesempatan kali ini nanti kita bersama bisa berdiskusi, kemudian setidaknya kita nanti mendapatkan suatu bekal sebuah pengetahuan di mana itu nanti bisa kita pergunakan dalam agenda pemilihan yang selanjutnya, terutama ketika kita ketepatan ya, atau mungkin pada waktu itu terjadi suatu pelanggaran yang mewajibkan melaksanakan PSU. Jadi memang di sini kami mengambil tema kerawanan pemungutan suara ulang. PSU itu sebenarnya suatu hal yang sangat rawan terjadi di saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, di mana sebagaimana disampaikan oleh Mbak Nisa tadi di awal di prolognya, ketika mengacu pada undang-undang terkait pemilihan dan juga mengacu kepada PKPU 17 tahun 2024 yang dimana di dalamnya dijelaskan terkait dengan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Di situ memang ada beberapa hal yang setidaknya menjadi penyebab terjadinya PSU. PSU sendiri, apabila kita melihat penyebabnya, PSU sendiri itu terjadi karena dua hal.
Yang pertama, gangguan keamanan. Yang kedua yaitu terdapat suatu kondisi tertentu. Nah, pasal 112 Undang-Undang 1 2015 ini nanti yang dijabarkan dalam PKPU 17 tahun 2024. Dalam pasal 112 jelaskan keadaan tertentu itu seperti apa atau kondisi tertentu seperti apa. Di situ ada beberapa hal yang mungkin sedikit dibuka oleh undang-undang, di mana di situ ada pembukaan kotak suara dan atau berkas pungut dan pengsurat tidak dilakukan menurut tata cara undang-undang. Jadi ada maladministrasi, kesalahan dalam prosedur. Kemudian yang kedua ada tugas KPPS meminta untuk memberikan tanda khusus. Kemudian ini yang lebih ke pelanggaran personal ya, pelanggaran administratif tapi secara dilakukan oleh person ya. Kemudian ada juga petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Kemudian ada juga lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, baik itu pada satu TPS maupun TPS yang berbeda. Kemudian ada juga pemilih lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tertentu. Dan beberapa hal ini sebenarnya ketika kita menilai atau melihat histori beberapa sejarah yang pernah terjadi PSU di Jepara, meskipun dalam konteks pemilu bukan dalam konteks pemilihan ya, itu kita juga pernah ada pada 2019 lalu kita pernah ada PSU di TPS 16 di Sawalahan. Itu karena penyebabnya adanya joki KPPS-nya yang seharusnya itu putranya, karena yang putranya sedang berhalangan sudah digantikan oleh ayahnya tanpa memberitahu ke KPU maupun ke penyelenggara di atasnya, baik itu BPS maupun BPK. Kemudian ada juga pemilih yang tidak terdaftar namun mendapat kesempatan memberikan hak suaranya, itu di TPS 5 Lebuahu pada waktu pemilu 2019 ada, dan juga ada di pemilu 2024 kemarin itu di TPS 1 TPS 01 Kelurahan Demaan Jepara sini. Itu juga ada pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan hak suara. Dan sebenarnya ketika kita melihat pelaksanaan pemilihan pada saat pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada tahun 2024 kemarin, terjadinya PSU itu sangat rawan sekali. Namun alhamdulillah berkat kinerja dan sinergitas kita bersama, sehingga untuk di Jawa Tengah sendiri PSU untuk pemilihan kemarin hanya ada 2 lokasi yang melaksanakan PSU, yaitu di Karanganyar dan di Kabupaten Pemalang. Ada di masing-masing 1 TPS, ada 2 TPS itu. Jadi untuk PSU ini memang menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh penyelenggara, terutama anggota kita, keluarga kita yang melaksanakan tugas di tingkat TPS, yaitu PTPS. Kemudian untuk acuan dari PKPU, peraturan KPU dari pemilihan terkait dengan pemungutan, yaitu KPU 17 tahun 2024. Di situ dijelaskan PSU dapat terjadi karena sebagaimana tadi kami sebutkan, ada bencana alam, ada di situ juga disebutkan ada rekomendasi atau putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten. Jadi memang rekomendasi dari Bawaslu itu juga harus dilaksanakan apabila dari Bawaslu setempat, baik itu Bawaslu kabupaten atau Bawaslu provinsi, merekomendasikan untuk melaksanakan PSU karena sudah terbukti adanya temuan. Selanjutnya yaitu PSU juga bisa terjadi karena ada putusan MK. Jadi teman-teman mungkin sampai per hari ini juga masih mendengar ada beberapa wilayah yang akan melaksanakan PSU.
sudah PSU, ada yang digugat kemudian PSU lagi kan, PSU digugat dan PSU lagi. Jadi memang terkait dengan PSU ini itu bisa menjadi salah satu cara untuk beberapa calon atau beberapa paslon mempertahankan hak suaranya. Jadi ini memang salah satu peluang yang diberikan oleh undang-undang untuk setiap masing-masing calon yang merasa haknya ada yang dirugikan atau dirampas, bisa menggugat dan bisa mengajukan gugatan terkait PSU pemungutan suara. Kemudian untuk PSU berdasarkan PKPU itu alurnya bisa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PTPS, kemudian rekomendasi Bawaslu provinsi atau kabupaten, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten. Setelah melakukan kajian, jadi di sini teman-teman, pelaksanaan rekomendasi oleh teman-teman KPU itu bisa jadi nanti hasilnya putusannya itu tidak PSU juga bisa, karena teman-teman teman-teman KPU, baik itu KPU kabupaten yang tentunya berkonsultasi dengan KPU provinsi, itu akan memiliki pandangan hukum sendiri. Jadi mungkin teman-teman kalau teman-teman dan juga warga masyarakat yang mungkin kemarin sempat mendengarkan sudah direkomendasikan PSU tidak dilaksanakan, karena dari kajian rekomendasi untuk pelaksanaan PSU itu sudah dikaji oleh teman-teman KPU, namun dari hasil kajian bisa jadi itu putusannya nanti tidak dilakukan PSU karena ada kajian seperti ini, ada landasan hukumnya seperti ini, dan tentunya itu juga sudah disampaikan ke Bawaslu setempat. Kenapa tidak dilakukan? Cuman bukan dari itu semua. Kalau misalkan memang pelanggaran yang terjadi itu memang sudah kita ketahui dan memang sudah bisa kita buktikan secara bukti fakta empirisnya, ya berarti memang harus dilaksanakan PSU. Ini penjelasan PSU. Saya kira teman-teman sudah dibaca, jadi nanti tinggal kita pertajam lagi dalam momen diskusi. Selanjutnya yaitu terkait persiapan pengawasan, ya, Bawaslu memberikan imbauan ini harus pada saat menjelang PSU sebelum dilaksanakan itu harus sudah ada imbauan agar PSU dilaksanakan dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian teman-teman Bawaslu juga harus mengawasi KPU itu sudah melakukan koordinasi belum dengan KPU di tingkat atasnya atau mungkin dengan stakeholder setempat terkait pelaksanaan PSU. Untuk logistik juga sangat perlu diawasi, sudah siap atau belum logistik untuk PSU. Kemudian PSU harus dilaksanakan maksimal 10 hari setelah pemungutan suara. Jadi kalau kemarin beberapa PSU di beberapa lokasi itu memang melaksanakannya di last time, ya, di hari ke-10 setelah pelaksanaan pemungutan suara yang pertama. Jadi kemarin sudah pada melaksanakan. Kemudian isu-isu krusial yang mungkin dihadapi ketika ada PSU, mungkin yang pertama terkait ketersediaan logistik, di mana di situ di PKPU itu kan dijelaskan kalau untuk logistiknya itu disediakan 2000 surat suara. Ya, jadi terkait dengan ini, kalau misalkan PSU-nya itu lebih dari 4 TPS, ini kan asumsinya kalau 2000 berarti 4 TPS, ya, kurang lebih kan 4 TPS. Kalau lebih dari 4 TPS berarti kan harus ada persiapan logistik yang disiapkan, kan, seperti itu, atau penambahan logistik yang perlu disiapkan. Jadi terkait logistik ini juga perlu kita awasi kesiapannya. Kemudian kehadiran saksi ini memang diharapkan KPU Kabupaten menyampaikan permintaan saksi untuk menyaksikan PSU itu. Kemudian terkait distribusi C undangan, nah ini yang menjadi polemik di setiap pemungutan suara adalah pendistribusian C undangan.
di saat melakukan pendistribusian keundangan di PSU ini juga perlu kita awasi bersama, karena bisa jadi distribusi undangan ini tidak bisa maksimal karena mungkin beberapa warga sudah kembali ke tempat kerjanya seperti itu, atau mungkin sedang tidak berada di rumah. Kemudian koordinasi dengan KPU dengan stakeholder ini juga perlu. DPT ya, dalam PSU untuk terkait DPT atau daftar pemilih tetap itu tidak ada atau tidak dilakukan pemutakhiran data. Jadi DPT-nya masih memakai DPT saat pemilu itu atau saat pemilihan itu. Kemudian ini keadaan lain ya yang mungkin bisa terjadi saat dilaksanakan PSU, yaitu adanya warga atau pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTB, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang karena dia memiliki suatu kondisi tertentu sehingga tidak dapat memilih di TPS lokasinya. Nah, itu dalam ketentuan PKPU-nya itu dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam catatan yang TPS tersebut juga melakukan pemungutan suara ulang di wilayah pemilihannya. Jadi kalau misalkan ada warga yang mau pindah memilih, itu juga harus di lokasi yang ada PSU-nya. Kalau di Jawa Tengah tadi misalnya adanya di Karanganyar dan Pemalang, ya tidak bisa. Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan potensi PSU ya. Potensi PSU terjadi itu karena beberapa faktor. Satu, mungkin mencoblos tanpa surat pindah memilih, kemudian memiliki surat pindah memilih namun diberi lebih dari satu surat suara, kemudian terjadi kerusuhan, terjadi kerusakan kotak terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara. Untuk poin 1 dan 2 ini sebenarnya yang lebih kemarin terjadi di Jateng, dan menyoblos tanpa surat pindah juga memilih lebih dari suara ini terjadi di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu ini yang terjadi di Jateng tadi kami sampaikan, ada di Kabupaten Karanganyar, TPS, Pemalang, dan TPS. Kemudian ini penjabaran lah beberapa temuan kemarin yang sudah terjadi di lapangan. Ada TPS minta pemilu tanda khusus. Intinya sama seperti tadi, ini penyebab PSU pada pilkada kemarin. Kemudian ada juga beberapa daerah yang kemarin ada PSU, tuh ada dari mulai Aceh sampai bawah nomor 20 Sumatera, ada Jateng ini juga, Karanganyar dan Pemalang. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya nanti kami persilakan teman-teman semua untuk bisa memberikan opini atau mungkin pandangannya masing-masing, dan juga terkait telaah kajiannya yang sudah kemarin kami sampaikan di grup bisa disampaikan ini. Jadi kalau ada masalah juga silakan ditanya. Dari kami, kurang lebih mohon maaf, bersama saya Thomas Dulu, bersama Bawaslu, kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Habib mengenai tugas pokok dan fungsi Bawaslu seperti apa. Lalu terkait alur PSU juga seperti apa, penyebab PSU, persiapan pengawasan yang harus dilakukan, kemudian ada isu krusial sampai potensi PSU. Kita akan masuk ke sesi diskusi ya kawan-kawan, Bapak Ibu dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kita bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing selagi kita memiliki momen seperti ini ya, karena setiap episode dari atensi pastinya kan beda tema ya. Mari kita manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Mohon kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya atau sharing.
Izin bertanya, jadi pemungutan suara ulang, jadi kan bisa disebutkan dari misalnya ada dua tadi ya. Selain beberapa kondisi yang sudah dijelaskan sama Pak Tri tadi, itu kan ada gangguan keamanan. Jadi yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kondisi yang bisa dikatakan sebagai gangguan keamanan itu, terus kemudian pelakunya apakah dilakukan oleh perseorangan atau kelompok seperti itu. Terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat dijelaskan mengenai PSU, lalu apabila terdapat kejadian, apabila ada warga negara Indonesia yang hanya berbekal KTP tanpa membawa formulir A5 atau formulir tidak memilih, ingin mencoblos di wilayah yang tidak sesuai dengan alamat domisili yang bersangkutan di KTP, maka bagaimana analisis hukumnya? Lalu, sedangkan berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2024 yang telah dijelaskan tadi, kejadian tersebut tidak terjadi bencana alam maupun kerusuhan. Demikian, petugas KPPS tidak melakukan pelanggaran prosedur pada saat pembukaan kotak dan atau bekas pemungutan dan penghitungan suara. Mereka juga tidak meminta pemilih memberikan tanda khusus yang menjadi penyebab dilakukan PSU. Terima kasih. Dulunya perkenalkan, nama saya Risa. Saya ingin bertanya mengenai PSU. Saya yakin masih banyak masyarakat dan awam dengan regulasi. Seperti halnya kejadian adanya pemilih warga Jogja yang ingin mencoblos di TPS 01 Demaan Kecamatan Jepara pada pemilu tahun 2024 kemarin. Yang ia hanya memahami bahwa semua WNI berhak memberikan hak pilihnya. Akan tetapi dia tidak mengetahui prosedurnya. Saat ia memaksa menggunakan hak pilihnya, KPPS pada akhirnya memperbolehkan, sehingga terjadi PSU. Nah, dari kejadian ini, langkah-langkah apa agar tidak terjadi hal serupa lagi? Terima kasih. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan dari Mas Andre dan juga Mbak Muhim serta Mbak Nisa ya. Tadi dari Mas Andre, kurang lebihnya pertanyaannya, sejauh mana kondisi gangguan keamanan itu sehingga dapat menyebabkan PSU. Jadi Mbak Muhim tadi, tanpa membawa form A5 ingin memilih, itu bagaimana analisanya? Itu kurang lebihnya ya Mbak ya. Ada tambahan lagi nggak tadi pertanyaannya? Terus dari Mbak Nisa, ada pemilih yang tidak tahu prosedur namun memilih memaksa di TPS tersebut dan KPPS mempersilahkan atau memberikan kesempatan untuk dia memilih, padahal itu bukan pilihan dia di TPS itu dia mencoblos. Namun KPPS memberikan kesempatan sehingga terjadi PSU. Ini untuk menanggulangi hal seperti itu kita harus seperti apa? Kurang lebih seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya rasa pertanyaannya sangat berbobot seperti bagian saya ya. Jadi teman-teman semua, saya akan mencoba menjawab karena di sini nanti sifatnya ini adalah diskusi bareng bersama. Tentunya nanti penambahan wawasan baik itu dari pimpinan maupun dari Pak Ketua juga kami lakukan. Namun karena pada saat ini saya yang berkesempatan sebagai pemantik, tentunya saya akan menjawab terlebih dahulu. Terkait dengan kondisi keamanan yang seperti apa, yang itu mengharuskan pemungutan suara itu harus diulang. Jadi saya akan mencoba menjawabnya dengan fakta empiris yang pernah terjadi. Suatu kejadian sepertinya kalau saya dengar itu di salah satu TPS di Provinsi Papua, itu memang ada salah satu TPS yang pada saat dari pemungutan itu dibakar salah satu masa yang mungkin tidak puas dengan sebagainya, atau mungkin ada beberapa oknum yang memang sengaja ingin menggagalkan pemungutan, sehingga ketika sudah ada kejadian gangguan keamanan seperti hal itu atau demikian itu, memang PSU adalah salah satu langkah untuk dilaksanakan seperti itu, salah satu jalan untuk melanjutkan proses election seperti itu. Nah, di samping itu juga karena kita juga mungkin kalau saat ini beberapa hari ini lebih sering mendengar istilah
perang dunia ketiga ya, kita kan nggak tahu sampai kapan akan terjadi ya, saling serang, dan juga akankah ada yang menyasar kita, semoga tidak ya, ke Indonesia itu. Karena kalau di Indonesia rudalnya itu paku bumi ya, rudal-rudal besar yang di bawahnya itu bukan rudal tapi paku bumi untuk buatan tol itu ya. Bisa jadi kalau misalkan juga terjadi gangguan keamanan yang demikian itu sehingga mengganggu proses pelaksanaan pemilu. Intinya gangguan keamanan itu kadarnya apa? Kadarnya selama tidak bisa ditanggulangi oleh keamanan setempat. Karena kita tahu di setiap TPS kan sudah ada tim keamanan sendiri, baik itu dari Polisi, Pertahanan Sipil, dan juga dari teman-teman kepolisian. Di setiap desa ada yang TNI Polri itu di setiap desa. Nah di situ ketika memang sudah tidak bisa ditanggulangi oleh pihak keamanan itu, ya memang PSU adalah salah satu jalan untuk melindungi suara warga tersebut. Itu Mas Andre, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pimpinan yang lain. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan adanya warga. Ini pertanyaannya hampir identik ya dengan yang ditanyakan oleh Mbak Nisa. Adanya warga yang datang ke TPS tanpa membawa form A5 atau pindah memilih, seperti ya Mbak Muhim ya. Kemudian dia memaksa ingin tetap memilih. Ini kemarin juga langsung nyambung sinkron dengan yang ditanyakan Mbak Nisa. Kemarin itu sempat juga terjadi di Jepara itu di TPS 01 Kelurahan Demaan. Memang ada satu warga luar kota, luar Jepara yang membawa EKTP dan ingin mencoblos tanpa membawa form pindah memilih. Dimana kita tahu analisisnya itu terkait dengan DPT, DPTB, DPK itu sebenarnya sudah didaftar atau sudah didata oleh teman-teman KPPS tempat di setiap lokasi TPS-nya masing-masing. Jadi ketika memang ada peluang warga yang mungkin luar, baik itu luar daerah atau luar TPS dengan alamatnya juga di EKTP juga jelas, bukan di lokasi atau di RT RW setempat itu, namun ternyata tidak terdaftar di DPTB maupun DPK, ya memang tidak boleh. Beda lagi kasusnya ketika ini terjadi ketika warga itu membawa form pindah memilih. Itu berbeda, atau dia sudah, kalau biasanya ada DPK juga gitu ya Mbak Nurul ya, sudah lapor dulu sebelum hari pemilihan itu sudah lapor, sudah membawa suratnya, dia ini masuknya DPK atau DPTB. Kalau warga setempat situ dan dulu data bisa jadi di DPTB. Kalau warga luar nanti masuknya di form pindah memilihnya. Jadi memang kembali lagi kalau kita bicara terkait regulasi memang sedikit kaku. Kita nggak bisa kembali lagi ke yang dipertanyakan oleh Mbak Nisa tadi, ketika ada warga datang bawa KTP, saya kan boleh nggak memilih karena saya warga Indonesia. Dan ketika di situ diberi peluang memilih pada kesempatan kemarin itu, dan ternyata pelanggaran prosedur administrasi, sehingga itu harus PSU. Ceritanya sebenarnya kemarin itu kan memang mungkin yang teman-teman atau warga belum mengetahui secara detail ya, untuk di TPS 01 Demaan itu sebenarnya warga yang datang itu sudah ditolak pada sekitar jam 10 lebih 5 menit ya, atau lebih 10 menit itu warga yang bersangkutan sudah datang, namun ditolak oleh KPPS karena seperti itu tadi disampaikan tidak membawa form pindah memilih. Kemudian karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pemilih tersebut, ternyata pemilih tersebut datang lagi ke TPS 1, sempat ditolak di TPS 1, sempat datang pindah ke TPS 2 tapi juga ditolak, dan sekitar jam 12 datang lagi ke TPS 1. Pada saat informasi yang kami dapatkan itu TPS 1 itu anggota KPPS 4 dan juga PTPS, pengawas TPS kami yang sedang bertugas itu sedang melaksanakan sholat.
oleh guru izin melaksanakan sholat, sehingga otomatis waktu itu tidak dicegah tidak langsung ditemui oleh KPPS 4 dan juga KPPS. Namun info yang kami dapatkan setelah teman-teman KTPS dan KPPS 4 itu kembali ke lokasi tempat pemungutan suara, warga tersebut sudah selesai melaksanakan pencoblosan surat suara presiden dan wakil presiden. Jadi diberi satu surat suara PPWP itu, sehingga kemarin kita merekomendasikan untuk melaksanakan PSU itu di pemungutan suara PPWP presiden dan wakil presiden saja. Itu untuk yang lain tidak dilaksanakan karena adanya kesalahannya di satu kotak suara, yaitu PPWP presiden dan wakil presiden. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Kalau dari teman-teman yang mungkin silakan untuk Pak Ketua dan juga Pak Kodif, kalau mungkin ada yang perlu ditambahkan, saya sangat berterima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hatip atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Suci ataupun Pak Didi? Ya, terima kasih. Karena ngomong soal PSU itu menjadi persoalan yang saya kira kasuistik ya. Penyelenggara itu menjadi sebuah keaiban atau menjadi sebuah persoalan yang tidak mengenakan manakala terjadi PSU. Itu sudah pasti. Sehingga ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini, baik itu KPU maupun pengawas pemilu. Yang pertama adalah PSU tidak semata kemudian menjadi kesalahan dari penyelenggara teknis, tapi bisa jadi menjadi bagian dari unsur keteledoran dari jajaran kita sendiri. Itu membicarakan tahun 2019 misalnya PSU yang di Lebu Awi, indikasi awal penyelenggara teknis yang kemudian menjadi tersangka dalam konteks pelanggaran ini. Tapi kemudian setelah kita dalami lebih dalam, sebenarnya ada unsur kelalaian dari Panwas TPS juga dalam melakukan monitor pengawasan. Ada bisa jadi kemudian kompromi terselubung atau bahasa kerennya mungkin bersekongkol jahat antara penyelenggara di teknis di KPPS itu sendiri dengan Panwas TPS. Nah, saya begini, setelah dianggap tidak ada persoalan, seolah-olah masalah nggak ada. Agar apa? Agar proses administrasi itu berjalan dengan baik. Saya katakan sebagai tantangan adalah di sinilah kemudian tantangan Panwas Desa, Panwas Kelurahan, Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten untuk melakukan monitor di setiap TPS yang diduga dalam pemetaan kerawanan itu ada indikasi PSU. Itu dari divisi pencegahan sudah melakukan pemetaan melalui indeks kerawanan pemilu maupun pemilihan itu untuk memilah dan memilih mana potensi-potensi wilayah yang akan muncul dari sisi PSU. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah putusan rekomendasi Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten itu tidak kemudian langsung ditindaklanjuti oleh KPU secara mutlak. Bisa hanya dikabulkan 90%, bahkan mungkin tidak dikabulkan, mungkin saja. Kemudian bisa jadi hanya dikabulkan sepertiga. Contoh misalnya, yang Lebu Awi itu rekomendasi Bawaslu adalah dilakukan pemungutan ulang di seluruh surat suara. Karena kasuistiknya itu kalau di Lebu Awi itu kan pemilih luar kota daerah, dia harusnya tidak mendapatkan surat suara yang DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI. Dia harusnya hanya dapat presiden saja, tapi dikasih seluruhnya. Oleh Bawaslu kita rekomendasikan semua. Kenapa kita rekomendasikan semua harus diulang? Karena berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi. Rekapitulasinya apa? Rekapitulasi yang di DPR RI, DPR kabupaten, DPR provinsi. Kalau ini 2 suara, kan ada tambahan 2 suara.
Ya. Kemudian ketika mau udahlah enak, KPPS bilang udahlah tinggal dikurangi saja, dikurangi yang mana? Kita kan nggak tahu siapa yang dicoblos dia. Ketika kita mau menanyakan ini ngobrol siapa, kan nggak boleh itu rahasia. Langgar lagi. Inilah kemudian, namun oleh KPU kemudian hanya dikabulkan dilakukan pemungutan suara terhadap pemilu yang presiden. Kemudian KPU mengeksekusinya adalah menganggap surat suara yang dari 2 orang itu dianggap tidak sah. Itu sah-sah saja oleh KPU karena KPU kemudian melakukan itu. Kewajiban KPU kan hanya menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi. Kecuali KPU tidak melaksanakan rekomendasi, maka alihnya kemudian arah pidana. Maka KPU tidak melaksanakan rekomendasi. Di sini kemudian menjadi tantangan yang kedua, di mana antara KPU dengan Bawaslu hasil rekomendasinya tidak semuanya akan dilakukan oleh. Tantangan yang ketiga adalah tantangan soal logistik. KPU dalam mengantisipasi logistik baik itu surat suara ataupun logistik yang lain untuk PSU, dia hanya memperkirakan 2000 surat suara itu kan perkiraan dengan kalau pilkada tentu dengan perkiraan terjadi di 4 TPS. Kalau pemilu berarti terjadi tinggal dibagi 300 ya. Berarti sekitar di 6 sampai 7 TPS. Padahal bisa jadi kalau kemudian panwas TPS kita itu kritis hampir di semua kecamatan sebenarnya, itu bisa terjadi yang namanya PSP. Cuma kadang memang bisa diselesaikan dengan cara pencegahan secara langsung. Karena inilah kenapa kemudian Bawaslu mengedepankan langkah pencegahan agar hal-hal yang mengandung unsur pelanggaran tadi itu bisa dicegah dini. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika misalnya benar-benar terjadi lebih dari jumlah TPS yang diperkirakan KPU, apakah kemudian KPU harus melakukan ketat lagi terhadap logistik? Sementara batasnya 10 hari. Mungkin kan? Ini juga menjadi tantangannya KPU juga tantangannya Bawaslu. Jawabannya adalah KPU akan berkoordinasi dengan KPU provinsi untuk melakukan pencetakan terhadap surat suara yang tidak dengan batas limit yang mungkin apakah dia harus dari detail printing yang bisa jadi dan sebagainya, teknisnya KPU. Tapi paling tidak warning yang Bawaslu adalah timeline yang harus tetap dijalankan itu menjadi bagian dari regulasi yang tidak boleh dilanggar. Kok sampai kemudian lewat dari tanggal yang ditentukan, kemudian sudah menjadi pelajaran. kemudian yang berikutnya, yang terakhir paling tantangan dan itu menjadi tantangannya Bawaslu. Dimana kalau Bawaslu itu kemudian rekomendasi itu PSU, pasti Bawaslu akan diklaim, akan dicam pokoknya dengan nada yang nggak enak lah dengan seluruh stakeholder, pemerintah daerah, lurahnya setempat di situ misalnya, kemudian KPPS-nya di situ, yang kemudian akan memunculkan potensi konflik interest baik itu personal maupun lembaga. Karena prinsipnya pemerintah daerah itu, karena dia punya kewajiban melaksanakan semua daerah dengan baik, maka sekecil apapun persoalan mencoba untuk diminimalisir. Bahasanya mungkin Mas, kok nggak bisa ditoleransi? Karena alasan yang menjadi utama dan sekaligus menjadi tantangan berikutnya adalah PSU itu mengakibatkan penurunan partisipasi masyarakat. Jarang kemudian PSU itu taruhlah jangankan naik ya, sama aja. Jarang kemudian PSU itu pasti tantangannya ya dari pemungutan yang pertama ke PSU pasti berkurang. Kenapa? Masyarakat akhirnya malas kan datang ke TPS. Kemudian tapi ada yang unik ini hasil, kalau teman-teman mungkin saya di jurnal pemilu 2024 khususnya kasus Demak yang pemilu, biasanya bukan pemilu ulang ya, pemilu susulan PSS
itu bisa menghasilkan kursi. Jepara itu ada yang namanya DPR RI dari dapil sini, dapil 2 ya, dapil 3 ya. RI itu dari PDI, Mas Gilang. Yang dapat kursi kan Pak Mustafa, Mas Gilang. Walaupun Mas Gilang itu naik karena memang P3 tidak masuk parlemen besok, tapi yang mendongkrak suara Mas Gilang ini di PSS. Seandainya di PSSS itu kemudian Mas Gilang nggak mendapatkan suara tertinggi, mungkin Mas Gilang bisa menggantikan posisi PAW dari P3. Artinya apa? PSU bisa merubah peta politik, PSU bisa merubah hasil. Contohnya kelihatan pilkada bupati kemarin pasangan kita di 2, 1 nomor 2. Seandainya selisihnya itu hanya 150 atau 250, bisa loh itu akan berubah peta. Misalnya pasangan 01 bayari itu semua orang gak usah mangkat, dan yang dilakukan itu tidak penanganan oleh Bawaslu. Ya kan gitu. Kalau penanganan jelas money politik nggak boleh, karena money politik itu kan baik itu suruh memilih salah satu ataupun tidak memilih adalah bagian dari money politik. Bisa loh itu berubah. Ini yang menjadi tantangan. Maka kemudian PSU itu harus dilakukan pencegahan. Jangan-jangan kita ngomong PSU dari awal dan PSU nggak tahu ya. PSU itu adalah pemungutan suara ulang. Kenapa dilakukan pemungutan suara ulang? Dilakukan pemungutan suara karena kita ada 2 kemungkinan. Dikarenakan adanya kerusuhan atau ada hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran administratif yang bisa mengarah kepada PSU berbeda dengan PSU-nya yang ada di tingkat pemilihan maupun kalau di tingkat pemilihan hampir rata-rata PSU-nya itu rata-rata kasuistiknya ya kesalahan administrasi positif, kecuali daerah wilayah-wilayah tertentu kayak di Papua misalnya karena ada gerakan paralisme di sana ya, sehingga mungkin bisa dimungkinkan faktor lain. Tapi hampir rata-rata memang pemilihannya di mana sebenarnya kadang itu keteledoran dari pasukan kita sendiri. Dan kadang kita kurang berhati-hati dalam melakukan monitor terhadap itu yang pertama. Kemudian sering kita sampaikan ke jajaran PPS itu Panwas TPS itu harus benar-benar dari awal hingga akhir ya boleh kemana-mana ya seperti itu dalam rangka untuk memastikan akan jadinya itu. Saya kira nama dan teman-teman sebagai sangat kita para punya pengalaman kita Pak, para punya pengalaman PSU 2019 juga PSU 2 TPS, 2025 kita punya PSU di pilkada. Alhamdulillah di pilkada sampai kemarin pilkada kita tidak pernah punya pengalaman. Berarti dong kita nggak tahu Pak cara penanganannya, nggak punya pengalaman. Ya lebih baik tahu tapi tidak kejadian daripada kemudian tahu tapi kejadian. Ya apapun semuanya ada hikmahnya, tapi yang namanya pengawas kita harus tahu semua. Makanya kenapa ada forum diskusi ini, tidak hanya pimpinan yang harus tahu regulasi, tapi seluruh jajaran kita harapkan untuk tahu soal regulasi sehingga bisa memberikan penjelasan dan pembayaran kepada masyarakat supaya masyarakat juga jebule begitu, tidak salah tes gitu loh. Nanya kalau tes saya katakan harus gimana? Malah itu hanya guru-guru ini kan SD ini mungkin bayaran meneng. Oh ya no. Si mojo itu bayaran PSU dan sebagainya meneng. Barunya lo ya no. Ini artinya bahwa salah tes sebenarnya tidak seperti itu. Ada aturan regulasi yang dilanggar dan Bawaslu melakukan bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lain Pak dari Pak ini? Oke, untuk selanjutnya kami persilakan apabila teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi dari Pak Solikin, monggo. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Diskusi di mana? Ya Pak, itu Pak terkait dengan PSU. Sekiranya saya mencoba untuk menolak beberapa kasus dan tentunya bisa dijadikan pelajaran bagaimana kepada saya minta beberapa rekomendasi yang mungkin bisa diterima atau tidak terkait dengan hasil penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang lagi ramai itu dari utara. Dari utara itu PSU pertama, terus PSU kedua, sudah PSU lagi, PSU di PSU kan. Dan yang pertama itu Pak, dengan putusan nomor 28 dari Surat PLTU (U) Romawi 2023 dari Surat 2025 terkait dengan pemungutan suara. Jadi di sana itu ada pemilih di TPS 4 di Samalawen, Kecamatan Taweh baru datang itu tidak membawa KTP-nya, membawa apa menurut surat pemberitahuan C pemberitahuan, dan itu banyak sekali yang mencoblos tanpa membawa KTP atau identitas lain, baik berupa identitas yang berupa foto, identitas tanggal lahir dan lainnya, itu tidak membawa, hanya berdasarkan C pemberitahuan. Dan KPPS itu hanya mencatat berdasarkan surat itu dan mencatatkan ke DPT online. Jadi ada DPT online yang untuk mengecek itu, dan itu dipermasalahkan oleh tim sukses. Dan di tim sukses yang pertama di TPS itu, dia itu tidak mempermasalahkan, dia sudah menandatangani berita acara JSI, dan baru di perhitungan di tingkat kecamatan itu baru diketahui ada beberapa orang yang tidak menggunakan KTP atau hanya menggunakan C pemberitahuan untuk di tingkat kecamatan itu tidak ada tanda tangan, kalau tidak salah ya itu terus melapor ke Bawaslu, dan Bawaslu merekomendasikan itu kepada KPU agar terjadi pemungutan suara ulang terhadap C pemberitahuan itu, dan ada menurut di permohonan itu juga ada yang sampaikan ada dari satu orang yang mencoblos ada lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih dan tidak. Dan di kabupaten itu baru rekomendasi dari Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Kalau kasus tadi kan yang pemilu kan ditindaklanjuti. Nah ini prosesnya tidak ditindaklanjuti. Nah, kenapa di persidangan itu ternyata diungkap bahwa yang tim ahlinya Pak dan KPU kemarin adalah ya itu Pak. Kalau salah ya, pokoknya saksi ahli dari kita sudah menindaklanjuti dengan apa? Dengan melakukan kajian, melakukan pelajaran. Menindaklanjutan KPU-nya di situ. Ada rekomendasi itu sudah dianggap sebagai tindak lanjut. Dan ini menjadi tantangan bagi Bawaslu Provinsi Bawaslu RI. Apakah memang pola penanganan ini kan berhubungan dengan penanganan pelanggaran administrasi, dan tentunya ada rekomendasi bahwa apakah nanti hal ini akan berlanjut terus. Rekomendasi ketika KPU itu belum tentu ditindaklanjuti oleh KPU, atau mereka mempunyai regulasi lain dalam Bawaslu itu harus ditindaklanjuti dengan pola seperti ini. Ternyata di Mahkamah Konstitusi juga menolak karena apa? Dianggap itu tidak murni dan tidak kemurnian surat suara dan dapat memperubah surat suara. Dan itu kan ternyata di Mahkamah Konstitusi itu
ternyata mengabulkan apa yang oleh pemohon, bahwa tidak membawa C hasil, hanya membawa C hasil, dan terungkap bahwa hasil kajian KPU itu kajiannya sudah memenuhi syarat dengan hanya mencocokkan C pemberitahuan dengan C pemberitahuan, tidak berdasarkan KTP atau identitas. Nah, itu hasil dari Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan. Nah, dikabulkan lagi, PSO lagi. Nah, ternyata di sana di TPS 4 tadi terjadi sudah proses terjadi money politik dengan kurun waktu 26 Desember sampai 22 Maret itu yang melibatkan ASN, camat, perangkat PT dan TPS. Jadi terstruktur, sistematik dan sistematik. Ini menarik karena apa? Bisa merubah nanti pola perbawaslu kita. Karena apa? TSM dengan pidana. TSM ini kan kalau merujuk pada perbawaslu tentang administrasi, TSM itu kan terjadi karena terdapat money politik di 50% kecamatan. Dan itu harus tersulut dan masif di sana. Tetapi pada kasus yang di Barito ini itu hanya terjadi satu TPS. Nah, MK menilai bahwa tidak lagi ada, dia berpendapat bahwa tidak kuantitatif. Itu kan kuantitatif itu persebaran. Kalau berdasarkan kualitatif, dia itu berdasarkan atas itu lagi bobot dari pelanggaran. Jadi MK menilai itu terjadi masalah pelanggaran jika para nanti ketika ada terjadi serupa, tetapi hanya terjadi TPS, satu TPS. Ini juga kan nantinya bermasalah karena di perbawaslu di kita itu hanya TSM di 50% dari jumlah kecamatan. Nah, ini juga nanti rekomendasi kita kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI bahwa MK memutuskan tidak hanya berdasarkan kuantitas, tapi kualitatif dengan menunjuk atau esensi dari bobot. Karena bobot di sana itu ada yang mendapatkan 16 juta, ada yang kira-kira 60 juta atau berapa juta ya? Apakah nanti Perbawaslu 9 tahun 2020 itu ada? Itu masih mempertahankan kuantitatifnya Perbawaslu itu, dan Perbawaslu 8 tahun 2022 itu apakah Bawaslu RI masih mempertahankan pola TSM itu hanya persebaran di setengah dari jumlah kecamatan, atau hanya berdasarkan bisa satu TPS tetapi bobotnya bisa mempengaruhi. Akhirnya itu yang menjadi rekomendasi kita adalah yang pertama, jadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM terutama tadi. Jadi kan hasil PSK itu kan tidak langsung ada, tetapi hasil dari misalnya kita tidak tahu apakah KPPS yang pertama mendapatkan C pemberitahuan itu. Soalnya saya pernah, orang yang pertama itu adalah KPPS adalah orang yang pertama kali mendapatkan C itu dan mencatatnya di lembar absensi. Selain KPPS itu mengerti aturan itu dan mendapatkan simulasi terkait dengan kerawanan TPS, karena menurut dengan di provinsi kemarin kan masalah TPS itu 90% adalah masalah baru, masalah lama, dan 20% atau 10% adalah masalah lama. Mungkin itu bisa diinventarisir dan kemudian hari pada saat pemilu nanti bisa dilakukan semacam
pelatihan dan secara real misalnya. Karena tidak hanya cukup PTPS itu melaporkan formalitas alat kerja, tetapi juga kualitas dari PTPS itu. Dan terutama gini Pak, penempatan pengawas itu kan tidak di awal masuk, tetapi di pojok. Baru ada perubahan kemarin waktu Pak. ada. Ini kan di pojok. Ya. Di pemilu nanti kita juga perlu mengusulkan bahwa PTPS harus di awal karena apa? Untuk menilai, untuk mengingatkan KPPS bahwa jika terjadi bidang pelanggaran bisa langsung terlibat bisa maksudnya di awal, karena ini berhubungan dengan itu tadi kasus yang sudah dilakukan. Yang kedua, PTPS harus berani untuk mencegah, karena di sana itu kira-kira pemilihan jam 7 pagi baru ada pengawas kecamatan di sana untuk menghimbau agar disuruh pulang dari 22 pemilih yang akan mencoblos untuk membawa identitas walaupun kembali ada 20 orang dan juga tidak kembali. Tapi penting untuk PTPS berani harus mengingatkan dan harus tidak dipojok. Itu tadi. Terus yang kedua inventarisasi masalah juga sudah tadi. Terus penempatan lokasi sudah. Terus reformulasi Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran administrasi terutama di ASN, terutama terkait dengan dasar logika yang telah diberikan oleh Bawaslu tadi adalah persoalan kuantitatif dengan persebaran 50% di setengah dari 50% dari jumlah tahanan. Tapi ada jurisprudensi baru bahwa putusan dari kok bisa dijadikan landasan untuk Bawaslu RI untuk merubah Perbawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi terutama di prosedur sistematik dan masif. Apakah itu nanti berubah dengan kuantitatif atau merubah lebih kualitatif karena sudah ada 2 putusan yang mengatakan bahwa MK pernah melakukan ada jurisprudensi itu maksudnya setidaknya dari jurisprudensi itu nomornya nanti ada nomornya putusannya 99 dari 9 PHPU titik Bu strip Romawi 2023 XX3 dari 9 2025 terkait dengan Kabupaten Bangka Barat 15. Satu dan itu lainnya bisa dicari nanti ke SPRI. Begitu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena kita juga waktunya terbatas. Saya tanggapi sedikit nanti. Intinya apa yang disampaikan oleh Mas Solikin secara garis besar itu memang kami sepakat dan memang ada beberapa hal yang mungkin perlu tanggapan. Tanggapi itu terkait dengan sejauh mana tidak lanjut dari teman-teman KPU itu dalam menindaklanjuti rekomendasi dari kita, dari Bawaslu. Berkaca dari apa yang disampaikan oleh Mas Solikin tadi, itu sebenarnya terjadi juga di Jawa Tengah, Mas, di Kota Semarang. Salah satu TPS di Kota Semarang kemarin itu juga sebenarnya sudah direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Namun tindak lanjut dari teman-teman KPU itu, sebagaimana disampaikan oleh Mas Solikin tadi, di KPU Kota Semarang juga telah melakukan kajian, kemudian hasil dari kajian itu sehingga disampaikan ke Bawaslu juga hasil kajiannya bahwa itu tidak perlu dilaksanakan PSU. Nah, mungkin ini juga nanti bisa menjadi sejauh mana kita bisa melakukan, mungkin kita ada revisi di baik itu di Perbawaslu kita atau mungkin ada harmonisasi antara Perbawaslu dan juga PKPU terkait sejauh mana rekomendasi dari kita dari Bawaslu ini akan ditindaklanjuti seperti itu. Kalau ternyata tidak lanjutannya
cara tidak lanjut itu cukup dengan kajian dan itu ya, bisa ya. Jadi sampai sejauh mana itu kalau ada pasal atau klausul yang mengatakan bahwa ketika tidak lanjut Bawaslu tidak dilaksanakan, hukumannya adalah, ancamannya adalah pidana, kan seperti itu ya. Ternyata dari KPU juga kemarin bentuk KPU membuat kajian itu sebagai bentuk tidak lanjut ya. Ya ini tentunya menjadi perhatian dari pimpinan baik itu Bawaslu dan KPU ke depannya agar ini bisa ditemukan solusinya. Kemudian yang kedua terkait dengan PSU Barito Utara itu memang sedikit kronik ya untuk permasalahannya, itu memang permasalahannya memang sedikit cukup kronik ya, cukup dalam ya. Dan juga ketika kita membaca dari beberapa berita yang kita terima, memang khusus untuk Barito Utara itu kan mungkin yang terkait kesalahan maladministrasi tadi tidak begitu diungkap, yang diungkapnya terkait money politik ya Mas ya. Itu putusan yang kedua setelah PSU lagi. Ya, jadi kami juga intinya rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan sehingga apa yang akan diciptakan atau akan dituliskan dalam Perbawaslu yang akan datang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan juga mungkin berkaitan dengan pelaksanaan himbauan atau mungkin rekomendasi itu juga perlu kita sampaikan. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya, terima kasih juga atas jawaban dari Pak Habib. Hadirin yang kami hormati, demikian acara atensi analisis tentang regulasi episode perdana dengan tema menilik kajian hukum mengenai PSU dalam pemilihan serentak tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada pemantik diskusi Bapak Sohibul Habib STHI dan semua yang telah hadir dan yang menyimak acara ini. Sungguh luar biasa, diskusinya menyala sekali. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan ini dapat menambah hasanah pengetahuan kita. Saya Laili undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan.